Amitabha. Kepalanya botak. Kenapa sih? Jelek banget. Botak berarti jelek? Iyalah. Upin Ipin jelek? Jelek. Pepe apalagi itu? Jelek banget. Prabowo? Prabowo kan gak botak. Tapi jelek? Jelek. Apanya? Om Deddy jelek? Nah, itu jelek. Om apa lu tadi? Enggak Om, sumpah ganteng banget Om, sumpah. Kok ada orangnya sih? Nih, biksu, jelek. Oh enggak dong, apalagi mereka botak itu sebagai lambang untuk melepaskan diri dari keterikatan duniawi. Fokus ibadah. Rambut dianggap sebagai salah satu simbol keterikatan pada penampilan dan kesombongan. Dengan mencukur kepala, biksu melatih kerendahan hati serta fokus pada pengembangan batin. Di Butan sendiri ada sekitar 10.000 biksu dan biksuni. Itu termasuk banyak banget untuk ukuran negara Butan yang cuma punya 800.000 penduduk. Ya udah mau tekin juga dong kalau gak jelek. Emang gak jelek nih, abis gua cukur nih, ganteng kan jelek. Kok udah tumbuh aja? Akhirnya gua tinggal di Korea Utara. Di sini enaknya ngapain ya? Main basket yuk. Oke, boleh. Tapi di sini peraturannya beda. Kalau kamu berhasil ngedang, kamu bakal dapat 3 poin. Terus kalau kamu bisa nembak di 8 menit terakhir pertandingan, kamu bakal dapat 8 poin. Banyak amat. Oh iya, jaket jeansnya lepas saja. Karena di sini nggak boleh pakai jeans. Soalnya itu melambangkan liberal kayak negara barat. Mau kamu di penjara terdisik. Udah nih, celananya juga itu lepas. Yang bener aja dong. Besok tanggal 8 Juli, lu nggak boleh senyum, nggak boleh ketawa, terus ngomong juga harus pelan ya. Kok gitu? Kok gitu? Soalnya besok hari berkabung nasional, mengenang Bapak pendiri Korea Utara Kim Il Sung. Nah ini bentar lagi cucunya mau lewat. Kita harus teriak-teriak heboh kayak gitu, biar kelihatan ngefans. Oh, oke. Yeay! Itu siapa tuh? Lucu banget. Om Gendut. Oh iya, Kim Jong-un, I love you. Ya Allah. Buah kebangsaan Thailand tahu nggak apa? Manggis dong. Lah, banyak itu di negara gua. Buah kampung itu murah. Kalau buah nasional Filipina ya mangga. Apalagi mangga. Di belakang rumah gua nih ada sekilo cuma 20.000. Di sini murah. Kalau kan Malaysia, buah kebangsaan negara kami adalah betik. Pepaya bahasa kalian. Pepaya juga. Banyak di belakang rumah gua. Belakang rumah korang lagi? Iya ke? Ada seluruh buah-buahan di belakang rumah korang nih. Udah dibilang ada, ya ada. Masih gak percaya? Murah-murah ya buah kebangsaan kalian. Nggak kayak di negara gua. Buah kebangsaannya durian. King of fruit. Oh, Micai. Durian paling terkenal itu durian Thailand. Durian itu punya negara aku. Kalau emang durian dari Thailand, nggak mungkin namanya durian. Buah yang banyak duri. Pasti namanya jadi amloya. Durian Malaysia tuh lebih tusuk daripada durian negeri korang. Patutlah durian tuh dari negara kami. Dibilang juga durian dari Indonesia. Kalau dari Malaysia, namanya bukan durian. Tapi apa? Tapi durike. Susahnya. Bisa, saat ini sedang terjadi penembakan. Disinyalir pelakunya merupakan ayah dan anak yang melepaskan tembakan membabi buta. Korban mencapai 15 orang yang sudah meninggoy pemirsa. Buruan lari. Ya, bentar. Sekian laporan kami pemirsa. Dari Sydney, Pantai Bondi, Australia. Apa tuh? Bakso! Pesan 1 bang! Oke! Udah, terima aja! Suatu hari, ayah mendengar anaknya sedang berdoa. Semoga mama sehat, papa sehat, nenek sehat. Selamat tinggal kakek. Dek, kok giliran kakek malah ngucapin selamat tinggal kayak gitu? Kenapa? Gue tahu pak, pengen aja ngomong gitu. Keesokan harinya, kakek meninggoy, tapi ayah mengira itu cuma kebetulan. Beberapa minggu kemudian, ayah melihat lagi anaknya berdoa. Semoga mama sehat, papa sehat. Selamat tinggal nenek. Keesokan harinya, nenek meninggoy. Ayah pun berpikir, Jangan-jangan anak gue emang punya kekuatan spesial nih. dan minggu depannya, ayah mendengar anaknya berdoa lagi. Semoga mama sehat.
Selamat tinggal, Papa. Ayah pun ketakutan. Bahkan di tempat kerja pun dia terus memikirkan doa anaknya. Tapi ayah ingat mitos orang Rusia. Agar tidak sial, dia harus menggunakan pakaian terbalik. Dan benar, tidak terjadi apa-apa. Dan ayah pun sangat senang ketika pulang ke rumah. Papa kenapa sih? Kayak girang banget. Hari ini tuh berat banget, Mas. Sial banget hari Papa. Tapi untung sampai ke rumah dengan selamat. Makanya senang. Lebih sial hari Mama, tahu nggak Pak? Tadi tuh kan ada kurir paket ngetok pintu, terus Mama bukain, tiba-tiba dia meninggoy mendadak gitu, serem banget. Serem banget. Kok bisa ya? Kok bisa sih? Hey, ayo kita ke Katsilbrand. Let's go! Tapi ada Dracula katanya di sana, enggak? Ngeri. Kamu masih aja percaya sama mitos begitu? Tapi kan itu terkenal banget ceritanya. Siapa sih yang nggak tahu Dracula? Semua orang tahu gitu. Filmnya juga terkenal banget. Gue sering nonton. Bukankah aku juga terkenal? Siapa lu? Artis lu? Baiklah, aku akan menceritakan kisah yang banyak sekali orang tidak tahu. Dulu, pada abad ke-18, orang-orang di Eropa Timur, termasuk Rumania ini, terkena wabah. Orang yang terkena wabah itu menjadi agresif, sensitif terhadap cahaya, air, bawang putih, dan gangguan tidur. Nah iya ini Dracula. Rabies. Rabies. Iya, rabies. Itu semua ciri-ciri orang yang terkena rabies. Dari gigitan anjing, kelelawar, bahkan serigala. Jadi bukan ciri-ciri Dracula. Jadi selama ini gua nonton Orang terkena rabies. tapi di tempat gua ada kuntilanak loh, suka nyulik anak-anak waktu maghrib katanya gitu, serem banget tau. Itu mungkin cerita yang dibuat agar anak-anak tidak pulang kemalaman. Kuntilanak juga mungkin seorang mama yang cuma pakai daster yang kebetulan nyari anaknya untuk diajak pulang. Oh iya juga ya. Buset, anak gua mana ini? Dari tadi dicariin gak ketemu-temu. Aduh. Pulang aja yuk. Katanya di Rumania kan ada Dracula. Bohong itu nggak ada. Katanya di Transilvania, di kota ini. Bohong, ya ampun. Ada bawang putih lupa dibawa. Katanya kan Dracula takut kan sama bawang putih kan ya. Coba aja dibawa, bisa tenang. Lu kan wibu, bawa bawang. Dracula juga nggak bakal mau ngisep darah lu. Lagian ya, Dracula itu cuma tokoh fiksi dari novel tahun 1897 karya Bram Stoker, penulis asal Irlandia. Yang kocaknya, Bram Stoker ini nggak pernah ke Rumania. Dia cuma menggunakan peta dan buku sejarah sebagai referensi tulisannya. Dracula pengisap darah, tinggal di kastil, takut sama bawang putih, salib sama air suci, nggak lebih dari karangan cerita doang. Tapi kok orang-orang banyak yang beneran percaya ya jadinya Rumania itu tempat Dracula katanya. Karena ceritanya udah lama banget terkenal. Jadi orang-orang percaya kayak lu nih. Alah, ternyata cerita doang. Capek-capek gue jalan sini sampai luka tuh berdarah. Hei, Dracula. Tapi Dracula kan toko fiksi dong. Itu kenapa gigi lu? Tongos gitu susah mingkem tahu. Makanya besok-besok pakai behel biar enak mingkem. Iya, besok dipasang. 100.000 di tempat terpencil kayak Mali gini pasti dapat banyak nih, kaya raya gua. Kenyang banget. Pak, udah makannya. Pakai ayam, telur, ikan, daging semuanya pokoknya. Banyak juga ya. Iya nih, lapar. Nih, ambil aja kembaliannya nih. Apa nih? Duit gede itu. Duit. Jangan sok kaya, Pak. Hargain tuh duit. Dikasih duit malah makan. Di kota Timbuktu, Mali, Afrika Barat ini, duit kayak gini tuh nggak laku. Kita jual beli di sini pakai garam, namanya amole. Nggak berlaku, pakai garam. Maksudnya apa tuh? Garam jadi komoditas paling penting di sini. Lebih berharga dari emas. Karena itu kamu bisa beli apa saja dengan balok garam ini. Orang-orang di sini juga banyak menabung dengan garam, bukan uang. Wah, kalau garam mah gampang. Bentar ya. Nih, bayar nih. Nggak bisa pakai garam dapur dong. Garam yang bisa jadi alat tukar di sini. Cuma garam dari tambang Taudeni di tengah gurun Sahara Mali. Itu. Aduh, jauh amat. Jadi gimana? Kamu bisa bayar nggak? Nggak bisa. Kalau nggak bisa bayar, bosa! 578. Siap, bos. 599. Waduh. Pakai garam Indomie bisa nggak? Aku sebenarnya adalah ayahmu. Ayah? Iya, nak. Sini, nak. Ayah! Anakku. Anyway, ayah saya ada di rumah dan itu bukan kau. Tapi aku mendapatkan ini, dompetmu. Dompet.
Aduh, mau mana? Di Barcelona memang gitu, rawan copet di sini. Data resmi menunjukkan pada tahun 2023 tercatat 100.944 kasus pencopetan atau 48,1% kasus kejahatan di sini ya copet. Operasinya terorganisir, pencopetannya nggak mungkin satu orang, pasti lebih. Ada yang mengalihkan perhatian dan ada yang jadi pelaku dan kabur. Korbannya ya turis-turis kayak kamu. Aduh, gimana dong? Temenin ke kantor polisi yuk. Di mana ya kantor polisinya? Ya lapor dulu. Aduh, udah jauh lagi. Udah, nggak usah ribet urusannya kalau sama polisi. Ya tapi, aduh. Ini bang dompetnya. Kok dibalikin? Kamu ternyata pencopet yang baik hati. Alhamdulillah. Kok dibalikin sih? Aduh, duitnya juga kagak ada. Ngapain? Miskin lu. Ayo, cari korban selanjutnya. Gas, let's go. Lah. Saya orang Indonesia dan saya benci pendatang. Bu, kita numpang tinggal di sini ya, Bu. Soalnya kita diusir dari negara kita, Bu. Enak aja masuk negara orang, minta tanah, kalian juga dikasih makan, juga dibuang-buangin. Pergi sana. Sampahnya di dayung. Akhirnya Owe bisa kerja di Indonesia, Ma. Ini lagi, orang asing kerja di Indonesia. Padahal orang Indonesia sendiri banyak yang nganggur. Pergi sana. Mohon maaf, saya terpaksa melakukannya karena negara asal saya sedang berperang. Tuh kan, orang asing tuh cuma bawa pengaruh buruk di Indonesia. Mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Estoy bien, ¿cómo estás? Kok dia bisa sih ramah sama lu? Ya, sama Owe diusir-usir. Sama lu pada macam saudara, Ma. Oh iya dong, soalnya kemarin gua pukul petugas bea cukai di sini. Ya udah, mau juga gua mukul. Mana orangnya nih? Kebetulan Owe jago kungfu. Maaf loh, nggak sengaja bangun kesiangan. Jadi jalan kan kita. Masih aja marah, gua udah minta maaf. Apa sih? Kan udah dibilang. Maksud gua tuh, iya jadi jalan. Makanya jangan ngegeleng-geleng aja. Ngomong, apa susahnya sih? Nggak peka. Kita ada di Plovdiv nih, kota tertua di Bulgaria dan salah satu kota tertua juga di Eropa. Wah. Kota ini udah dihuni lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Lebih tua dari Athena, Roma, bahkan Mesir kuno juga lebih tuaan ini. Dan masih dihuni sampai sekarang. Plovdiv punya amfiteater Romawi, dibangun di abad kedua oleh Kaisar Raja. Sekarang amfiteater ini digunain untuk konser dan pertunjukan lainnya. Wih, keren banget ya, masih dipakai lagi sampai sekarang. Tapi lapar nih, makan yuk. Lah, nggak mau makan. Ya mau. Gimana sih? Aduh, ngegeleng. Makan apa? Yogurt. Ya udah kalau mau. Di mana yang jual ya? Nggak mau. Gua udah ngangguk juga. Lah itu lu tadi bilang mau ngangguk itu. Di Bulgaria itu kalau ngangguk artinya enggak. Kalau geleng artinya iya. Gimana sih? Ngomong langsung makanya ngomong. Apa susahnya sih? Nggak peka. 50.000 atau 100.000 kasih kata-katanya Wanabut. Nggak ikut kata-kata hari ini Wanabut. Kok nggak ikut? Mau kemana Wanabut? 100.000. Bang Torik, 50.000 nih bang. Atau 100.000 kasih kata-kata ya. Please ya. Please. 50.000. Wah. Kok diketawain sih? Abang siapa namanya bang? Tarjo. Ya udah, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Kok Tarjo sih namanya? Saya TKI mas. Walah, orang Indonesia. Yes, 50.000 atau 100.000 kasih kata-kata Mas Tarjo. Udah mas, gak usah bikin challenge kayak gini. Ini orang-orang di Oman sombong-sombong banget sih, padahal dikasih duit juga. Rumah kecil-kecil, gak punya gedung tinggi di sini. Apa miskin? Pura-pura miskin mas, lebih tepatnya aslinya kaya raya mas, sugih, punya tambang minyak di mana-mana di sini. Oman sengaja tampil lebih low profile karena ingin menarik wisatawan yang mencari pengalaman budaya dan alam, bukan kemewahan. Mata uang Oman juga jadi yang terkuat di dunia loh. Sebagai perbandingan nih, 1 rial Oman itu setara 42.000 rupiah. Sedangkan 1 dolar Amerika aja 16.000 rupiah mas. Jadi nggak bakal mau orang Oman ikut challenge beginian. Kekecilan 100.000 cuma dapat 1 porsi makanan sama 1 gelas teh. Apa 50 juta kek 100 juta kek gitu challenge-nya. Saya nggak ada duit segitu mas. Udah mam belum mas. Yowes tak traktir ayo. Alhamdulillah. Ada lowongan TKI nggak mas?